Jelang mudik lebaran 2017 ini, fifa.co.id menjajal sejumlah jalur yang akan digunakan pemudik saat pulang kampung nanti. Mulai jalur tol Cipali, Brebes hingga Batang Jawa Tengah yang diprediksi bakal jadi titik kemacetan. Tol pertama yang dijajal tim fifa.co.id adalah tol Cikampek. Dan titik pemberhentian pertama kami yaitu rest area di kilometer 86. Oke, nih ini pemberhentian pertama kita nih di jalur mudik ini. Kita udah nyampe rest area 86 di jalur Cipali. Ya kalau misal dilihat sih lumayan bentuknya ya, nggak terlalu besar rest areanya, tapi kayaknya fasilitasnya cukup. Kelebihannya sih apapun yang di sini gratis, jadi nggak ada bayar WC, nggak ada bayar apa segala macam, cuma tinggal makan, beli jajanan bayar sendiri, nggak mungkin gratis. Di situ ada tempat makan 6 restoran lah ya, tempat makannya juga lumayan besar. Tapi yang dikhawatirin nih kalau misalnya nanti pas lagi penumpukan jalur mudik, apakah tempat ini cukup untuk nampung segitu banyak mobil? Ya nggak tahu juga, karena parkirannya juga nggak terlalu besar dan tempat istirahatnya juga nggak terlalu besar. Dan nggak ada pom bensin di kilometer 86 ini. Jadi lo harus isi bensin sebelum ini, biar nggak kehabisan kan. Nah, ini fasilitas yang harus kita lihat nih, toiletnya gimana nih? Cukup apa enggak? Ya, lumayan lah. Ada urinalnya, ada wastafel dan cukup kayaknya sih toiletnya. Ada 5 dan ada kamar mandinya. Jadi fasilitas di kilometer 86 ini cukup komplit, tapi nggak tahu deh cukup buat mudik apa enggak nih. Ini kalau waktu pas mudik tahun lalu padat banget mas di sini mas. Jadi kalau pas ngantri kamar mandi sampai luar-luar udah. Kalau pas mudik. Waduh, nah ya kan fasilitasnya kurang besar nih kalau untuk nampung pemudik ya. Masa mau pipis saja kita ngantri berjam-jam kan ya nggak asik juga kan. Ini perbaikan nih buat bapak-bapak di atas sana tuh. Biar jalur mudiknya tambah oke Pak, ya nggak? Kalau ini musolahnya nih, salah satu fasilitasnya ini. Musolahnya sih kalau ini cukup banget, cukup besar, kapasitasnya juga bagus dan tempatnya juga enak, lebih terbuka. Jadi ya pas lah kalau ini untuk para pemudiknya. Perjalanan kami berlanjut menuju rest area terbesar di jalur Cipali, yaitu yang berada di kilometer 102. Dalam perjalanan, kami melihat banyak pekerjaan perbaikan jalan yang masih dikebut jelang arus mudik. Total ada 4 rest area sepanjang jalur tol Cipali. Kilometer 102 dan 166 memiliki fasilitas lebih lengkap serta SPBU. Sementara kilometer 86 dan 132 hanya menjadi titik peristirahatan saja. Kalau di kilometer 86 kan nggak ada pom bensinnya. Kalau yang di rest area 102 ini ada pom bensinnya. Kalau dari fasilitas 102 ini lebih lengkap daripada sebelumnya. Lebih banyak gerai-gerai besar, gerai-gerai waralaba, dan restorannya juga gede-gede. Jadi ya kalau dianjurin, mendingan kalau mau berhenti di sini aja, di 102 aja. Karena yang tadi 86 terlalu kecil, itu kalau untuk emergency aja. Jadi ya kita lihat-lihat aja di sini dulu yuk, kayak apa sih fasilitasnya. Kalau fasilitas lainnya kan hampir sama rest area yang lain. Tapi ini nih, masjidnya nih curi perhatian banget. Desainnya keren, dan gede. Jadi cukup lah buat nampung semua. Atap-atapnya kayak di Arab gitu tuh. Nah kalau toilet sih, ini sih fasilitasnya lebih besar ya, lebih gede, urinalnya lebih banyak, terus tempat untuk buang air besarnya juga lebih banyak. Dia nggak terjadi penumpukan kayak tadi, ngantri-ngantri sampai kayak bioskop gitu kata abangnya. Jadi ya sekarang lebih aman di sini. Sekali lagi dianjurkan cari rest area yang lebih gede, biar nggak terlalu numpuk, nggak macet. Nah tadi kan pas di toilet ngobrol-ngobrol sama emasnya yang jagain. Katanya dia tuh kalau pas lagi mudik itu penuhnya parah banget dan susah banget dibersihin. Ayo dong, itu kan fasilitas umum. Kita harus menjaganya sama-sama biar semua orang bisa pakai dengan nyaman, tentram, dan aman, ya nggak? Bersihin tempat lo yang kalau dipakai, jangan ditinggalin kotor-kotor gitu. Mau dipakai semua orang soalnya, ya nggak? Biar aman mudik kita.
Tak terasa, perjalanan sejauh 168 km sudah ditempuh. Tim FIFA.co.id akhirnya tiba di pintu tol Palimanan, salah satu gerbang penting saat arus mudik nanti. Oke, nah sekarang kita udah sampai di gerbang tol Cipali. Gerbang tol ini menjadi titik temu pemudik yang mau ke arah Jawa. Saat ini ada 27 gardu tol yang disiapkan untuk para pemudik nanti. Sebagian besar bakal dibuka untuk yang ke arah Pejagan, dan hanya untuk ke Jakarta hanya dibuka 5 gerbang aja. Jadi ya untuk memperlancar arus mudik telah dipersiapkan oleh pengelola gerbang tol sendiri. Ya kita lihat aja nanti gimana pas mudiknya, lancar apa enggak. Kita juga ingat harus ngantri yang benar biar tidak terjadi serobot-serobotan, biar semua cepat pulang sampai kampung halaman, ya nggak? Sepanjang perjalanan menuju Brebes, kondisi jalan cukup bergelombang. Pemudik dianjurkan untuk tidak memacu mobil terlalu kencang. Proyek-proyek jalan pun tampak sedang dilakukan pada beberapa titik. Tim FIFA.co.id akhirnya tiba di destinasi terakhir pada hari pertama, yaitu pintu tol Brebes Timur. Oke, kita udah selesai sampai ujung jalan tol Trans Jawa sekarang. Kita udah lewat Cikampek, kita udah lewat Cipali, kita udah lewat Pali Kanci, lalu kita sampai di Brebes Exit. Titik paling memilukan di mudik 2016 kemarin. Bayangin, 17 orang meninggal selama bulan Juli, dan diharapkan tahun ini tidak terulang lagi. Kita bisa lihat di sebelah kiri, ini ada jalur baru untuk mudik 2017 ini yang akan menuju ke Pemalang. Kita bakal lihat ntar jalurnya kayak gimana. Belum ada nih yang lihat jalur ini. Ayo kita lihat, cek aja yuk. Sekarang udah di dalam tol Pejagan Pemalang, tapi sampai saat ini masih belum beroperasi penuh karena beberapa bagian belum dibuka. Contohnya nih, salah satunya ini nih jembatannya. Tadi udah nelpon orang badan pengelola jalan tol, kita tidak boleh masuk ke dalam menggunakan mobil, jadi kemungkinan kita jalan. Ayo kita jalan, kita lihat dulu. Nah, inilah kondisi setelah pintu Brebes Timur. Kita bisa melihat ya situasinya belum benar-benar jadi 100% ya. Masih banyak konstruksi belum selesai, masih banyak batu-batu besar yang untuk ngalangin jalan. Jadi ini memang belum siap sepenuhnya. Tapi kemungkinan besar jalur ini akan tetap dibuka untuk mudik 2017. Karena untuk mengurangi beban keluar di Brebes Timur yang tahun lalu benar-benar bikin masyarakat sengsara, bisa berjam-jam, berhari-hari bahkan di situ. 57 km telah disiapkan oleh pemerintah, mulai dari Pejagan Pemalang, Pemalang Batang, Batang Semarang. Kita bakal lihat besok kelanjutan jaraknya kayak gimana. Kalau kita baru bisa ngelihat sampai sini doang nih, belum bisa jalur ke depannya lagi ke Semarang dan kesananya lagi. Kita bakal lihat besok. Nanti kita ya ikutin terus aja deh. Kita lihat lagi.